Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahaya Rizky, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Baik. Smart action. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan menjadi orang yang berprestasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak mohon bantuan kepada Ananda Damar untuk memandu doanya. Silakan untuk ke depan memandu pembacaan doa. Di sini agak majuan sedikit. Nah, baik. Siap, semuanya. Namanya kita baca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Silakan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan pada pembelajaran siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Silakan cek sebelah kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir? Oke, hadir semuanya ya. Terima kasih. Bapak doakan semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, nah selanjutnya silahkan rapihkan bangku dan mejanya. Takutnya ada yang kurang nyaman duduknya karena meja dan bangkunya kurang rapi. Kemudian juga pakaiannya, jangan lupa pakaiannya kalau misalnya masih dikeluarkan silahkan dimasukkan terlebih dahulu, dirapihkan biar enak lah kita belajarnya ya. Udah siap? Rapi semuanya? Rapi. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang sekarang supaya semangat nasionalisme kita menggelora, supaya semangat nasionalisme kita semakin tinggi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, silakan kepada seluruh siswa untuk berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan tayangkan sebuah video tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah.
Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang hakikat sholat dan zikir. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan sebuah materi yang masih berkaitan dengan sholat dan zikir, yaitu hubungan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta mempelajari contoh perilaku ketakwaan yang mencerminkan sholat dan zikir. Ya, nah sebagai pemahaman awal, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, apakah ada yang tahu contoh perilaku ketakwaan yang mencerminkan sholat dan zikir? Silakan. Oke, silakan. Apa jawabannya? Berkata sopan dan santun. Berkata sopan dan santun. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada Furbon yang telah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini dengan tema menghadirkan sholat dan zikir, di sini dapat kalian lihat ada tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Adapun manfaat pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara menghindari perbuatan keji dan mungkar. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, dalam hidup perlu adanya motivasi supaya di dalam diri kalian ada motivasi yang kuat. Silakan kalian amati video yang akan disajikan oleh Pak Cahya yang menjelaskan tentang motivasi yang mengandung inspirasi dalam hidup ya. Oleh karena itu silakan semuanya perhatikan ke depan. Bapak akan menayangkan videonya. Baik ya, bisa kalian saksikan videonya ya. Di sana ada pelajaran penting untuk kita sebagai perilaku ketakwaan dalam mencerminkan sholat dan zikir. Nah, kira-kira menurut kalian apakah ada pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari video ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Apa jawabannya? Siapa namanya? Fernando. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan akan ada manfaatnya bagi banyak orang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang lebih kompleks lagi terkait dengan bagaimana hubungan sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar, serta contoh perilaku ketakwaan yang mencerminkan sholat dan zikir di lingkungan sosial ya. Nah, di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, PBL. Nah, di sini Bapak mempunyai dua pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, bagaimana sholat dan zikir dapat mempengaruhi cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari? Silakan.
dari pertanyaan pematik ini ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Iya dia. Silakan. Sholat dan zikir dapat mengendalikan emosi dan nafsu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan ketakwaan dalam interaksi sosial sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Oke, Zakia, apa kira-kira jawabannya? Menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas di sekolah. Oke, sangat bagus jawabannya. Beri tepuk tangan. Nah, Bapak sekarang akan menampilkan sebuah video pembelajaran, di mana dalam video pembelajaran ini ya menjelaskan tentang contoh perilaku ketakwaan yang mencerminkan sholat dan zikir. Silakan disimak baik-baik ya. Wah, pencuri tuan, kejarlah, cepatlah. Ampun Pak, ampun. Aku dari tempat sampah Pak. Ampun. Sudah. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tersebut yang menjelaskan tentang contoh perilaku ketakwaan yang mencerminkan sholat dan zikir di lingkungan sosial. Nah, dari tayangan video tersebut, kira-kira apakah ada pembelajaran penting yang menjelaskan materi kita? Kalau misalnya ada, silakan kemukakan kira-kira apa yang bisa diambil oleh kalian semuanya. Coba, ada yang bisa menjawab? Oke, Tia. Apa jawabannya, Tia? Saling tolong-menolong dan patuh. Saling tolong-menolong dan patuh. Oke, tepuk tangan untuk Tia. Baik, nah itu jawabannya ya. Nah, sebagai penguat pemahaman kita dalam materi ini, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menjelaskan materi yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang silakan semuanya amati video yang akan Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat adalah yang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agamanya. Adapun pembahasan materi ini mencakup: 1. Pemaknaan sholat dan zikir. 2. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari kecelakaan. 3. Ikut melaksanakan sholat dan mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara konsisten. Pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan pengertian sholat secara istilah artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dilakukan. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok karena tugas ini berkaitan dengan pengerjaan tugas kelompok. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan kalian semuanya menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Nah, oleh karena itu silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dipersilakan. Ayo duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah rapi semuanya? Belum ya?
Oke, sudah semuanya ya. Baik. Setelah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nah kalian tadi sudah lihat video kan? Sudah? Ya, yang menjelaskan materi kita ya. Nah, coba kira-kira di antara kalian ada yang tahu tidak? Kira-kira apa materi pelajaran yang akan kita pelajari, poin inti dari materi yang akan kita pelajari? Coba di antara kalian ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tidak? Coba ada yang bisa menjawab? Oke. Damar, kira-kira apa jawabannya? Silakan berdiri. Nah, jawabannya apa? Salat adalah ibadah yang dapat menjauhkan dari perilaku tercela, zikir sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi, jawaban dari Damar, sholat merupakan salah satu upaya untuk mencegah perbuatan perilaku yang buruk, serta zikir menjadi upaya dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini kalian sudah pegang buku paketnya ya? Sudah pegang buku paketnya? Silahkan keluarkan alat tulisnya, kemudian buku paketnya juga silahkan dikeluarkan. Catatannya, buku paketnya silahkan dikeluarkan. Silakan buku paketnya dibuka. Bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, nggak apa-apa. Temanya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Udah ketemu belum? Nah ini. Mana? Nah ini, betul. Halaman, ya, halaman berapa? Halaman 55, ya, halaman 55. Silakan dibuka halaman 55. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Silakan. LKPD ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok. Baik ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, Bapak sudah berikan LKPD kepada kalian semuanya. Nah, LKPD tersebut di sana ada materi dan ada juga tugas yang harus dikerjakan oleh setiap masing-masing dari kelompok kalian, ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Sambil dibuka ya, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya, ya di situ silakan pahami dulu, dibaca dulu apa kira-kira instruksi tugas yang diberikan dalam LKPD-nya. Ya, coba dibaca, dipahami, dibaca. Nah, di sana ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Yang pertama adalah kalian harus membuat peta konsep materi yang disajikan dalam kertas karton, ya. Kemudian yang kedua, menuliskan perilaku contoh ketakwaan di lingkungan sosial, ya. Yang ketiga, cara yang bisa digunakan supaya kita tetap menjadi pribadi seorang muslim yang bertakwa. Jadi diminta untuk memberikan caranya seperti apa, strateginya bagaimana. Silakan diisi dalam LKPD-nya, sekaligus peta konsepnya dibuatkan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dikerjakan, ya. Nah, tadi apa instruksinya? Mengerjakan peta konsep dan mengerjakan apa yang ada dalam LKPD. Oke, kira-kira apakah ada yang terkendala dalam mengerjakan tugasnya? Bapak lihat ini lancar-lancar ya.
Coba Bapak lihat kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan dikerjakan LKPD-nya dan buatkan peta konsepnya. Ya. Kelompok 1. Oke, bagus kelompok 1 ya. Silakan bikin ini, ada peta konsepnya, ada beberapa bagian. Jadi peta konsepnya itu ada makna sholat dan zikir, kemudian cara berzikir, kemudian juga hikmah melaksanakan sholat dan zikir, kemudian manfaat dari sholat dan zikir. Ya, di situ ada instruksinya ya. Silakan disesuaikan dengan apa yang ada dalam LKPD-nya ya. Baik, silakan dikerjakan. Kalau ada kendala boleh ditanyakan ya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan. Nah, sudah semuanya selesai ya. Selesai semuanya sudah. Ya. Baik. Selanjutnya setelah kalian menyelesaikan tugasnya, silakan presentasikan hasil karya yang sudah dibuat oleh setiap masing-masing kelompok. Nah, kepada kelompok 1 terlebih dahulu silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan, dan yang lainnya mohon untuk ditanggapi dan diperhatikan ya selama penyampaian materinya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini. Ayo berkumpul 5 orang ya, 6 orang ya. Silakan. Nah, tugasnya mempresentasikan hasil karyanya ya. Silakan dibacakan oleh siapa? Oleh Kelvin. Silakan untuk dibacakan hasilnya. Ayo. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat dan zikir. Secara bahasa, sholat adalah doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Jenis cara berzikir: zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, zikir dengan perbuatan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sebagai muslim, hendaknya selalu bertakwa kepadanya dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Hikmah sholat dan zikir: tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, saya perhatikan apa yang disampaikan kelompok 1. Perhatikan ya. Nah, setelah perhatikan dan mencermati presentasinya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Siapa namanya? Azam untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Apa saja keuntungan yang didapatkan dari sholat dan zikir? Baik, apa saja keuntungan yang didapatkan dari sholat dan zikir? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Furqan ya. Kita mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi Bapak lihat masih ada
di antara kalian yang masih belum fokus dan masih kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Tetapi Bapak apresiasi bagi seluruh kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan siapa kira-kira kelompok yang paling terbaik di antara 4 kelompok ini? Diraih oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian pembelajaran dari awal hingga akhir telah kita laksanakan, baik tugas individu maupun tugas secara kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan sebuah materi yang sudah kita pelajari. Jadi, sholat dan zikir merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat dan zikir, insya Allah kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berperilaku yang baik dan berperilaku yang karimah atau yang mulia. Nah, sebagai evaluasi, Bapak akan bagikan lembar soal yang harus dikerjakan oleh kalian semuanya di buku PAI. Silakan disiapkan buku PAI-nya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan soal lembar evaluasinya ya. Silakan dibagikan dan diestafetkan. Ya. Baik, sudah mendapatkan lembar soalnya? Sudah, silakan dikerjakan ya, dikerjakan. Silakan. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan bukunya yang sudah dikerjakan oleh kalian semuanya. Silakan dikumpulkan buku catatannya, kemudian dirapihkan buku paketnya ya. Sudah mana? Kelompok 3. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 mana? Buku catatannya aja, buku catatannya aja ya. Ya. Baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mengerjakan soal evaluasinya. Alhamdulillah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata atau perbuatan. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan masih mempelajari materi ini karena ada satu pertemuan lagi. Ya, tujuan pembelajaran di pertemuan selanjutnya yaitu membuat quotes. Jadi setiap kelompok membuat quotes yang disajikan dalam aplikasi Canva, ya, dalam aplikasi Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.